Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Imanaila, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa Arab. Namun pada kali ini saya akan membahas tentang domair atau kata ganti kepemilikan, bentuk mufrad, musanna, dan jamak beserta contohnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu domair. Nah, domair itu secara sederhana adalah kata ganti. Dalam bahasa Arab, domair digunakan untuk menggantikan kata benda atau isim agar kalimat tidak berulang-ulang dan menjadi lebih ringkas. Berikut ini ada domair atau kata ganti. Yang pertama ada huwa, yang artinya dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Selanjutnya ada kata hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Dan huna, mereka perempuan. Selanjutnya ada anta, yang artinya kamu laki-laki. Antum, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Selanjutnya ada anti, yaitu kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, dan antuna kalian perempuan. Dan yang terakhir ada ana yang artinya saya, nahnu yang artinya kami. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu mufrad. Nah, mufrad itu berarti tunggal atau sendiri. Dalam tata bahasa Arab, istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kata benda atau kata ganti merujuk pada satu orang, benda, ataupun konsep. Nah, berikut ini adalah mufrad atau tunggal. Mufrad yang pertama ada untuk muzakkar, laki-laki. Menggunakan kata ganti hu. Nah, jadi contohnya ini ada diambil dari kata kitabun. Nah, dari kata kitabun, untuk muzakkar atau laki-laki diubah menjadi kata ganti hu. Dari kitabun menjadi kitabuhu. Jadi kitabuhu. Maaf ya tulisanku seperti ini. Artinya bukunya dia laki-laki. Kalau kitabun kan artinya buku atau kitab. Nah, kalau kitabuhu ini untuk artinya bukunya dia laki-laki. Setelah itu untuk muannas. Muannas itu untuk perempuan. Maka kata gantinya itu adalah dari kitabuhu. Dari kitabun menjadi kitabuha. Nah, dari kitabun menjadi kitabuha. Yang artinya kitabuha itu bukunya dia perempuan. Ketiga ada mukhatab atau orang kedua laki-laki. Jadi kalau orang kedua laki-laki ini kata gantinya jadi kak. Yang tadinya kitabun jadi kita buka. Jadi kalau misal kita buka ini orang kedua laki-laki, kita buku ini dia laki-laki. Kalau kita buka itu artinya bukumu laki-laki. Kalau kita buku bukunya dia laki-laki. Selanjutnya ada mukhotobah. Mukhotobah sendiri ini artinya orang kedua perempuan. Nah, maka dia kata gantinya itu adalah ki. Dari kitabun ini menjadi kitabuki. Nah, ini kita buku ya. Jadi kalau kita buah ini yang tadi tuh untuk mu'annas atau perempuan yang artinya bukunya dia perempuan. Sedangkan kita buku ini untuk orang kedua perempuan
yang artinya bukumu perempuan. Kalau mutakallim atau orang pertama menggunakan i atau ya. Jadi yang dari kitabun, ini karena awalnya kitabun ya, menjadi kitabi. Kitabi atau kitabia. Nah, dari kitabun menjadi kitabi atau kitabia ya. Nah, ini tuh artinya kitabi bukuku atau buku saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang mutana. Mutana. Nah, mutana ini berarti ganda atau dua. Dalam bahasa Arab, istilah ini menunjukkan bahwa kata benda atau kata ganti merujuk pada dua orang, benda, ataupun konsep. Nah, di sini ada contoh musana atau ganda. Dari muzakkar, muannas, mukhotob, dan mukhotobah ini, kata gantinya itu huma. Nah, karena huma, dari kitabun, kan awalnya kitabun ya. Nah, karena mereka itu memakai kata ganti huma, maka diubah menjadi kitabuhuma. Nah, kitabuhuma. Jadi kitabuhuma ini artinya buku mereka berdua. Nah, yang terakhir saya akan membahas apa itu jamak. Nah, apa itu jamak? Jadi jamak itu lebih dari dua atau banyak. Dalam tata bahasa Arab, istilah ini menunjukkan bahwa kata benda atau kata ganti merujuk pada tiga atau lebih orang, benda ataupun konsep. Nah, ini adalah bentuk-bentuk jamak atau banyak. Yang pertama adalah untuk menggunakan muzakkar atau laki-laki. Kata gantinya itu hum. Jadi, yang dari kitabun menjadi kitabuhum. Kitabum ini memiliki arti buku mereka laki-laki. Nah, yang kedua ada penggunaan untuk muannas atau perempuan. Kata gantinya itu hunna. Jadi, dari kitabun menjadi kitabuhunna. Maaf ya, tulisannya Kitabuhuna ini memiliki arti buku mereka perempuan. Selanjutnya untuk mukhotob atau laki-laki. Untuk penggunaan mukhotob ini, dia menggunakan kata ganti kun. Jadi dari kitabun menjadi kitabukum. Nah, kitabukum sendiri ini artinya buku kalian laki-laki. Selanjutnya ada mukhotobah atau perempuan. Nah, Mukotoba atau perempuan ini menggunakan kata ganti kunna. Jadi yang dari kita bun menjadi kita bukunna. Nah, ini kita bukunna ya. Kita bukunna ini artinya buku kalian perempuan. Sedangkan yang terakhir ada mutakalim atau orang pertama. Nah, orang pertama ini atau mutakalim dia menggunakan kata gantina. Dari kita bun menjadi kita buna. Jadi, kitabuna sendiri memiliki arti buku kami atau buku kita. Ada sedikit kata-kata yang berbunyi Ta'lamu al-Arabiyati miftahun lifahmi Al-Quran. Belajar bahasa Arab adalah kunci untuk memahami Al-Quran. Nah, jadi belajar bahasa Arab itu sangat penting, guys, agar lebih dekat dengan Al-Quran. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada eh, salah penjelasan atau salah kata atau banyak salahnya, pokoknya itu kekurangan dari saya sendiri, sedangkan ke kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat meskipun cuma sedikit. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hmm.